Halo semua, selamat sore. Pak Angga suaranya hilang ya? Baik, kita mulai saja ya seminarnya ya, sudah jam 15 ya. Jadi hari ini kita akan sama-sama mengetahui tentang apa itu probiotik dan pentingnya untuk kita semua ya. Sebelumnya, selamat tahun baru semuanya. Semoga tahun ini menjadi salah satu awal dari uh, perubahan yang lebih baik lagi ya, karena beberapa tahun yang lalu kita menghadapi pandemi dan mungkin banyak hal yang menyebabkan kita semua mengalami banyak keterpurukan ya kan, tapi pada saat ini kita mulai tahun ini dengan hal-hal yang baru, yang dengan semangat baru ya, dengan mengilmui semua yang kita lalui 2 tahun yang lalu. Semoga tahun ini kita lebih bisa survive ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu probiotik dan pentingnya untuk kita semua ya. Nah, jadi sebelum kita mengetahui tentang apa itu probiotik, kita harus mengetahui dulu kita ini siapa gitu ya. Jadi ternyata kalau dengan alat yang canggih sekarang ya, kalau zaman dulu ilmuwan itu kan melihat bakteri itu berbekal mikroskop gitu ya, mikroskop cahaya, kemudian mikroskop elektron. Nah, saat ini tidak cukup itu ya, jadi kita bisa melihat bukan hanya satu bakteri atau satu virus ya. Kalau dahulu kita ingin melihat bakteri atau virus, kita harus mengisolasinya, kemudian mengkulturnya dan melihatnya di bawah mikroskop gitu. Nah, sekarang ini dengan teknologi next sequencing generation ya, dengan alat yang lebih canggih lagi begitu ya, kita bisa memetakan seluruh genom dari bakteri dalam tubuh manusia. Nah, maka karenanya akhirnya diketahui bahwa kita itu tubuhnya nggak steril. Ya, kita itu mempunyai ekosistem yang terdiri dari bukan hanya bakteri sebetulnya ya, akan tapi juga virus ya, kemudian bahkan jamur ya, ada juga mungkin cacing yang kita makan ya, cacing ya, kemudian apa yang disebut archaea. Nah, saat ini karena keterbatasan akal manusia, yang bisa dipetakan secara lengkap itu baru bakteri ya, sedangkan virus dan yang lain-lain belum semuanya lengkap. Nah, kalau kita petakan ya, tubuh kita itu baik dari lubang-lubang yang berhubungan dengan udara gitu ya, dari mulut kita, usus ya, kemudian di kelamin ya, saya ada vagina ya, bahkan kulit kita semuanya ya, itu mengandung ekosistem bakteri. Di sini baru ada adzan ya, kita dengarkan sebentar dulu. Ya, nggak apa-apa dok. Jadi cuman tadi intro aja. Jadi saya udah ganti pakai HP. Saya udah keluar rumah. Jadi harusnya bagus karena saya juga udah nggak harus share video kan. Nanti kan dokter yang bisa bantu untuk ini. Oke teman-teman. Jadi ini dokter Susi akan bawain tentang probiotik dan pentingnya untuk Anda semua. Apa aja sih pentingnya? Nah ini kita lagi dengerin. Lanjut dengerin dokter Susi. Silakan dok. Lanjut. Ya. Di sini agak mendung juga nih, jadi nanti kalau misalnya agak terputus-putus, mohon dimaklumi ya. Iya, betul. Ya, jadi kita lanjutkan. Jadi kita itu dipengaruhi oleh makanan kita, ya kan? Kemudian oleh lingkungan kita, ya. Dipengaruhi oleh binatang yang kita berinteraksi dengannya. Jadi ekosistem kita ini saling berhubungan ya, antara apa yang ada di luar tubuh kita dengan apa yang ada di dalam tubuh kita. Jadi bisa dikatakan kita adalah walking ecosystem. Ya, jadi bayangkan kalau bumi itu ada ekosistem sawah, ekosistem hutan gitu ya, ada ekosistem lautan, ya. Dalam tubuh kita tuh demikian juga, ya. Nah, bakteri itu adalah salah satu yang membentuk ekosistem kita. Nah,
bakteri ini dahulu disebut bakteri komensal gitu ya, kalau dia tinggal di dalam tubuh kita. Nah, sekarang ini bakteri ini dipetakan menjadi 3 macam jenis bakteri berdasarkan sifatnya ya. Ada bakteri yang disebut simbion ya. Simbion itu artinya bakteri yang selalu baik sama kita ya. Jadi ibaratnya tetangga itu dia tetangga yang sangat baik ya. Lalu ada yang patobion. Patobion ini ibaratnya apa ya? Tetangga yang agak-agak suka jealous gitu ya, suka reseh gitu ya. Tapi dia sebetulnya kalau lingkungannya baik ya dia akan menjadi baik ya. Dia punya manfaat ya, sehingga walaupun dia punya potensi jahat, dia tetap bermanfaat bagi kita. Dan dia tetap harus ada. Itu seperti singa. Singa itu kalau kita melihat dia bisa menerkam manusia kan gitu ya. Akan tetapi bila singa dia terjaga di ekosistemnya, dan di sana di ekosistemnya dia mendapatkan makanan yang cukup, singa nggak akan memakan manusia, kecuali manusianya yang memburu singa ya kan. Kalau kita dengar cerita misalnya singa menyerang pemukiman, itu kan karena ekosistem yang rusak. Nah, demikian juga dengan patobion ini. Jadi patobion ini dia terkadang bersifat merusak ya apabila ekosistemnya rusak. Nah, lalu amfibion. Amfibion ini adalah bakteri yang dia bisa berubah menjadi jahat begitu ya apabila dia berpindah tempat ya. Jadi dahulu disebut sebagai komensalisme. Jadi misalnya begini, contohnya adalah bakteri helicobacter ya. Bakteri helicobacter itu dia berada di dalam lambung kita. Nah, dia harus ada di permukaan lambung, dan dia harus terpisah dari epitel lambung ya dengan adanya lapisan lendir. Nah, ketika lapisan lendir itu hilang dan dia menempel ke epitel lambung, maka dia bisa menimbulkan penyakit ya. Salah satu contohnya adalah penyakit MAH ya. Nah, ini contoh amfibion yaitu Helicobacter pylori. Kalau simbion contohnya apa? Contohnya Lactobacillus ya, kemudian Bifidobacterium ya. Nah, manusia juga menjadi ekosistem virus. Dan virus ini berinteraksi dengan bakteri juga ya. Ada bakteri yang diinfeksi oleh virus yang disebut bakteriofaga, dan virus ini ada yang menetap dalam tubuh kita dan ada yang dia keluar masuk ya, ibaratnya tamu bagi kita. Nah, virus ini ternyata juga punya peranan ya dalam sistem tubuh kita ya. Jadi ternyata memahami virus itu tidak hanya sebagai sesuatu yang harus kita lawan ya, karena ternyata ada virus yang bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, selain bakteri ada fungi ya, kemudian fungi itu jamur, contohnya Candida. Candida itu penyebab apa? Penyebab keputihan misalnya, penyakit keputihan ya. Akan tetapi bila di ekosistem dia terjaga ya, justru Candida ini punya manfaat sebetulnya ya, membantu tubuh kita untuk memproduksi berbagai macam zat yang bermanfaat bagi tubuh kita ya. Nah, lalu mengapa kita bisa sakit ya? Mengapa kita bisa sakit padahal kita ekosistem tadi ya, kita punya banyak bakteri dalam tubuh kita, punya banyak virus gitu ya. Ternyata faktor yang menyebabkan penyakit itu ada 3 sebetulnya ya. Bagaimana otak kita, fungsi otak kita ya, baik itu fungsi syarafnya, kemudian bagaimana dia mengontrol produksi hormon kita yang menjaga metabolisme tubuh kita ya. Kemudian perilaku kita ya, mengatur perilaku kita, kemudian mengatur bagaimana kita mengatasi stres ya. Nah, kemudian usus kita ya, karena usus ini merupakan ekosistem yang terbesar dalam tubuh kita, di mana keutuhan dindingnya ya, kemudian kerapatan dindingnya, dan juga apa yang masuk ke dalamnya, ekosistemnya itu sangat mempengaruhi seluruh fungsi tubuh kita. Nah, hal yang paling penting lagi adalah ekosistem mikrobiota kita ya, karena ternyata ekosistem mikrobiota kita ini dia jumlahnya, kalau dilihat genom ya, genom itu adalah genetik yang mengukur, yang mengatur, yang dia mempengaruhi sel-sel kita. Nah, itu justru lebih banyak dari gen kita sendiri, bayangkan ya. Jadi kita itu sebenarnya kalau dibilang
bila kita dihitung berdasarkan genom kita ini lebih bakteri daripada manusia. Ya, jadi kita ini bakteri ya, bukan manusia, genom kita itu ya. Nah, bagaimana komposisinya, proporsinya, tadi keseimbangan dari ekosistem mikrobiota dalam tubuh itu akan mempengaruhi kesehatan dan status hidup kita. Ya, jadi sehat tidaknya kita. Ya, termasuk tadi bagaimana otak ya dan juga usus kita. Bahkan betapa pentingnya usus ya. Makanya kenapa kita harus menjaga makanan kita. Itu usus itu dikatakan sebagai the second genome dan the second brain. Ya. Jadi kita makan itu seharusnya harus sangat-sangat menjaga. Ya, makan itu harus dengan otak. Artinya apa? Makan itu harus dipikir banget ya. Ini makanannya baik apa tidak? Ya, dia akan merusak ekosistem kita tidak sih, gitu ya. Demikian juga menjaga ekosistem di lingkungan kita ya. Kalau kita habis makan, buang sampah harus kita jaga supaya ekosistem kita menjadi baik ya, ekosistem bumi kita menjadi baik, karena sekarang masalah ekosistem ini adalah masalah yang sangat-sangat besar di dunia ini yang mengancam manusia ya, karena pemanasan global ya, kemudian pencemaran lingkungan itu tentunya akan meningkatkan risiko untuk terjadinya pandemi, kemudian juga risiko untuk terjadinya bencana alam bahkan ya. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi kita rentan mengalami penyakit itu yang utama adalah sebetulnya homeostasis atau keseimbangan dari bakteri pada usus kita. Di mana kalau itu seimbang, maka akan sehatlah kita. Kalau tidak seimbang, maka akan terjadi yang namanya dysbiosis yang akhirnya menyebabkan kita terkena penyakit. Nah, yang menyebabkan kita seimbang atau mengalami dysbiosis itu pertama adalah faktor-faktor dalam tubuh kita sendiri dan juga faktor-faktor dari luar. Misalnya apa? Umur, ya. Semakin kita tua, bakteri itu akan menurun. Demikian juga pada masa awal kehidupan kita, ya. Bakteri dalam masa awal kehidupan 2 tahun pertama kehidupan kita itu sangat-sangat penting, ya, karena pada saat itu adalah titik yang terpenting dalam pembentukan ekosistem kita. Makanya 2 tahun pertama itu kita harus sangat menjaga ya, kalau seorang bayi ya dia harus disusui oleh ibunya begitu ya, harus mendapatkan makanan yang sesuai sehingga ekosistemnya tumbuh dengan baik. Lalu faktor genetik, ada orang yang lebih rentan untuk mengalami penyakit karena memang dia sudah diberikan ya polimorfisme, namanya variasi genetik ya dalam di tingkat gen ya, yang menyebabkan dia lebih rentan atau lebih kebal terhadap penyakit ya. Jadi ada orang yang diciptakan dia tuh nggak bisa membuat antibodi, demikian juga diciptakan dia nggak bisa membuat misalnya antimikroba alami dalam tubuhnya ya, padahal orang normal itu harusnya dia bisa memproduksi antibodi, dia harus bisa memproduksi antimikroba alami dalam tubuh kita. Ya. Nah, lalu juga stres tadi, makanya nggak boleh stres. Kita kalau stres itu yang namanya sel-sel imun juga akan turun, ya, sel-sel imun yang harusnya dia berumur panjang, dia akan cepat mati, ya, terutama yang namanya natural killer, dia akan cepat mati kalau kita stres. Ya. Kemudian dia juga akan mempengaruhi diversitas dari ekosistem kita. Nah, lalu susunan keutuhan dari struktur saluran cerna kita. Ya, lambung misalnya. Lambung kalau orang tertentu tuh ada yang dia menderita penyakit lambung, akhirnya lambungnya ada yang dipotong misalnya. Nah, itu juga akan menimbulkan masalah ya. Demikian juga usus ya. Ada orang yang harus diangkat usus buntunya atau diambil ususnya karena mungkin ada tumornya, itu juga akan mempengaruhi. Jadi keutuhan anatomi itu akan mempengaruhi fungsi dari organ-organ kita. Nah, lalu faktor eksternal yang sangat penting apa? Di sini adalah makanan ya, kemudian terutama asupan prebiotik ya, lalu probiotik. Nah, probiotik ada istilah baru di sini. Apa itu bedanya ya? Prebiotik itu adalah serat pangan
yang dibutuhkan oleh bakteri baik yang disebut probiotik. Jadi probiotik itu bakteri baik gitu ya. Nah, bakteri baik itu butuh makanan namanya prebiotik. Nah, contohnya apa prebiotik ini? Contohnya adalah serat pangan dari sayur, buah yang kita makan, umbi-umbian ya. Contohnya ubi ungu, ada kalau orang desa itu ada gembili, ya, singkong ya. Jadi terkadang kita butuh serat pangan yang seperti itu. Jadi, sumber karbohidrat yang berserat tinggi itu baik ya. Jadi nasi itu sebetulnya kalau dia nasi putih itu kurang baik ya karena nasi putih sudah kehilangan serat yang banyak ya. Maka kalau makan lebih baik apa menggunakan nasi yang masih mengandung serat ya, misalnya nasi yang coklat ya atau nasi yang merah, nasi hitam ya atau dicampur bisa ya. Jadi campuran antara nasi putih beras merah, beras hitam atau mungkin beras coklat ya. Nah, lalu bagaimana sih pentingnya usus ini? Jadi saking pentingnya usus ini, maka yang namanya Bapak kedokteran modern itu sampai-sampai mengatakan bahwa semua penyakit itu asalnya adalah dari usus ya. All disease itu start in the gut. Ya, karena ekosistem yang terbesar itu adalah pada usus kita. Jadi, usus kita ini mengandung banyak sekali bakteri. Kalau di kilo gitu ya, ada sekitar 2 kilogram sampai ya 1 sampai 2 kilogram ya. Nah, ini jadi usus kita itu mengandung 1 sampai 2 kilogram dan 2.000 spesies. Dan masing-masing orang itu bisa berbeda-beda ya. Nah, kalau misalnya itu mengalami ketidakseimbangan, maka itu akan menyebabkan yang namanya dysbiosis yang bisa menyebabkan banyak penyakit. Nah, macam-macam dysbiosis itu ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah jumlah bakteri yang tidak baik atau patobion yang meningkat, lalu kehilangan bakteri yang baik atau kehilangan mikroba yang menyusun ekosistem kita, atau berkurangnya diversitas ya. Jadi karena gangguan pada ekosistem ya menyebabkan akhirnya mikrobiom yang ada di dalam tubuh kita itu macamnya jadi berkurang ya. Jadi ibaratnya hutan di situ kehilangan satwa-satwa yang mungkin jumlahnya beraneka ragam ya, keanekaragamannya itu berkurang gitu ya. Nah, kemudian apa penyebab dysbiosis? Ada berbagai macam penyebab di sini. Bisa terjadi karena infeksi ya, kemudian peradangan kronik ya, diet kita yang nggak sehat ya, kurang serat, terlalu tinggi protein, kebanyakan karbohidrat yang sederhana, yang kurang kompleks gitu ya. Kita mengkonsumsi obat ya, kemudian penggunaan hand sanitizer dan disinfektan yang berlebihan, ada faktor genetik tadi yang saya sampaikan ya, itu akan memicu yang namanya dysbiosis. Dan kalau terjadi dysbiosis, apa yang terjadi? Metabolisme kita itu akan berubah karena apa? Banyak menumpuknya metabolit yang dia bersifat toksin, yang artinya bahwa kita itu sedang meracuni diri kita sendiri ya. Jadi kalau kita makan tidak sehat, kita mengkonsumsi ini ya, obat terus menerus, menggunakan hand sanitizer yang berlebihan, yang terjadi nanti akhirnya terjadi gangguan ekosistem pada tubuh kita dan kita meracuni diri kita sendiri karena ekosistem yang rusak. Nah, kalau sudah seperti itu penyakitnya bisa muncul sebagai apa saja, Dok? Banyak ya, bisa terjadi penyakit sistemik ya, contohnya diabetes ya, lalu penyakit karena penumpukan ya kolesterol dalam dinding pembuluh darah yang menyebabkan akhirnya pembuluh darah mengalami pengerasan ya, kemudian tidak elastis lagi, akhirnya menyebabkan penyakit stroke, penyakit hipertensi, penyakit degeneratif yang lain gitu ya. Itu juga akhirnya bisa memicu terjadinya banyak sekali penyakit autoimun dan penyakit kanker, bahkan ya, penyakit kanker. Jadi di semua sistem tubuh kita, kalau kita ini mengalami dysbiosis bisa terkena ya. Nah,
Dan yang paling berat itu kalau sudah merusak usus. Jadi kalau usus kita mulai mengalami apa? Kebocoran di sini ya. Jadi usus itu harus rapat. Kalau saringan itu ibaratnya saringan yang sangat-sangat kecil lubangnya gitu ya. Nah, di sini ada semacam pekatnya yang namanya tight junction ya. Nah, kalau terjadi kerusakan ekosistem yang terjadi adalah terjadi yang namanya leaky gut. Nah, leaky gut ini akan menyebabkan saringan itu besar-besar ya, dan ini akan menyebabkan apa yang ada di dalam lubang usus kita ya itu akan masuk, termasuk bakteri-bakteri yang tadi bersifat patobion. Ya bayangkan aja, bakteri itu akan masuk ke pembuluh darah ya, kemudian dia akan mengikuti peredaran darah kita kemanapun dia pergi ya, bisa ke otak, bisa ke organ yang lain gitu ya. Jadi akhirnya kita akan menderita penyakit peradangan kronik ya, menderita banyak sekali penyakit-penyakit yang sulit untuk diobati. Nah, dan hal ini bisa mempengaruhi juga kecukupan kita akan makanan ya yang bergizi. Walaupun kita makan bergizi, kalau misalnya terjadi leaky gut, ya kita tetap nggak bisa mencernanya ya. Kita nggak akan bisa mencernanya karena akan terjadi gangguan pada sistem pencernaan ya, penyerapannya ya, baik itu penyerapan nutrisi maupun penyerapan cairannya ya, kita bisa mengalami semacam apa penurunan berat badan ya, dan itu akan mempengaruhi semua sistem imun kita ya. Nah, lalu gejala disbiosis itu apa, Dok? Sebenarnya cara mudahnya adalah dari bau yang keluar dari tubuh kita ya, bau keringat kita, bau mulut kita, bau BAB kita, ya bau kentut ya. Jadi yang sederhana-sederhana itu bisa mencerminkan, oh ternyata kayaknya aku ekosistemnya rusak ya. Gitu ya. Jadi yang lainnya adalah dari misalnya kita sering sakit perut, kita sering sembelit ya, lalu mungkin diare ya, kesulitan BAB gitu ya, lalu kesulitan BAK, buang air kecil ya, gatal pada vagina, perut sering kembung, sakit dada, ruam-ruam, rasanya gampang lelah, kesulitan berpikir dan konsentrasi, itu juga tanda-tanda dari biosis ya. Bahkan gelisah, depresi, gangguan seksual ya. Ada orang yang punya gangguan seksual yang menyimpang, itu sebetulnya juga kalau diteliti sebetulnya masalahnya pada ekosistemnya ya. Nah, maka dari sini ya kita harus mengetahui ya bagaimana pentingnya ya bakteri ini kita jaga ya. Nah, ini contoh bagaimana mekanisme makanan yang tidak sehat ya, itu bisa menyebabkan kita keracunan ya. Kita meracuni diri kita sendiri. Kelihatannya enak nih makan gitu ya. Wah, makan burger, makan makanan yang terlalu banyak zat pengawet dan lain-lain, sosis gitu ya. Kemudian makan daging, terus kelihatannya kan enak ya. Wah, tiap hari kita makan enak nih. Sebetulnya itu adalah meracuni diri kita sendiri, karena makanan yang tidak sehat itu di dalam usus dia akan meningkatkan yang namanya TMAO ya, di mana TMAO ini dia akan menyebabkan aterosklerosis ya, penyakit jantung, penyakit pembekuan darah ya. Jadi ada gumpalan-gumpalan darah di pembuluh darah kita sehingga kita bisa terserang stroke, bisa terserang penyakit gagal ginjal, penyakit jantung, jadi kena serangan jantung mendadak begitu ya. Jadi ini sangat berbahaya. Nah, lalu juga dengan paru-paru ya, hati-hati ya. Jadi sekarang ini kan COVID ini termasuk sebetulnya masalah utamanya adalah pada usus ya, pada usus, di mana pada orang-orang yang menderita COVID itu ya karena paparan antibiotik misalnya ya, atau antivirus yang tidak tepat, kemudian pola makan yang tidak tepat gitu ya, itu bisa menyebabkan gangguan pada ekosistem pada usus yang akan mempengaruhi kerja sistem imun di dalam paru-paru kita ya, dalam paru-paru kita. Jadi paru-paru itu akan mengalami seperti hipersensitivitas, jadi dia lebih sensitif terhadap serangan virus ya, jadi dia lebih
mudah untuk mengalami peradangan yang hebat, yang sulit untuk dihentikan ya, karena harusnya yang namanya virus itu kan bisa kita lawan ya, tapi karena adanya disbiosis maka tubuh itu kesulitan melawan virus dan bahkan terlalu sensitif dan terlalu berlebihan dalam mengatasi serangan virus itu, sehingga yang terjadi adalah sistem imun kita sendiri justru merusak dari paru-paru kita. Nah, hal ini sebetulnya kalau ditelusuri asalnya justru dari ususnya. Nah, maka ya beberapa ilmuwan itu menyarankan dalam masa pandemi itu kita harus banyak mengkonsumsi probiotik ya. Jadi probiotik ini akan membantu kita untuk melawan infeksi pada saluran napas ya. Termasuk di sini contohnya adalah infeksi bakteri pneumococcus ya. Nah, ini yang terjadi pada orang yang kena COVID nih ya. Jadi bagaimana sebetulnya kerusakan pada paru-paru para penderita COVID yang terlihat seperti ini ya, terjadi konsolidasi atau paru-paru jadi fibrosis, jadi mengalami gambaran putih semua ya, kemudian dia tidak bisa mengembang dengan baik gitu ya. Itu karena sebetulnya terjadi yang namanya gut dysbiosis dalam ususnya, yang menyebabkan akhirnya paru-paru itu mengalami respon yang berlebihan terhadap virus ya, dan menyebabkan akhirnya paru-parunya mengalami kematian dan kerusakan yang sangat-sangat luas ya. Jadi awalnya justru di sini ya, maka itulah mengapa di beberapa negara ilmuwan itu membuat suplemen-suplemen probiotik untuk melawan COVID ya. Nah, ini makanya kenapa sekarang akhirnya strategi untuk melawan penyakit itu tidak seperti dulu ya. Kalau dulu kita anggap satu infeksi itu disebabkan karena satu bakteri atau satu virus ya. Kalau sekarang tidak ya, sekarang dengan pemetaan NGS tadi kita bisa tahu oh ternyata setiap penyakit itu dia punya semacam signature. Oh ini dia, kalau dia diabetes misalnya, disbiosisnya itu tipe yang ini ya. Oh kalau dia kanker, disbiosisnya tipe yang ini. Jadi pengobatannya pun akhirnya berbeda-beda ya, termasuk bagaimana merancang makanan yang sehat untuk misalnya penderita diabetes untuk meningkatkan bakteri baik di dalam ususnya ya. Kemudian juga bagaimana kita bisa memberikan suplemen bakteri yang tepat untuk penyakit tertentu gitu ya. Nah, ini perkembangan ekosistem kita itu sangat dipengaruhi sejak kita di dalam kandungan ibu ya. Maka seorang wanita terutama itu harus sangat menjaga sekali tubuhnya ya. Kalau dalam budaya Jawa misalnya, seorang wanita kalau mau menikah itu dipingit dulu. Dipingit ini artinya itu dijaga tubuhnya sebetulnya ya, dijaga tubuhnya agar jangan sampai dia mempunyai sistem yang tidak baik, karena dia nanti kalau hamil ya itu akan mempengaruhi anaknya ya. Maka kalau dalam tradisi Jawa itu apa, wanita yang dipingit itu diapain? Dilulur ya, dilulur itu bukan hanya untuk cantik sebetulnya ya. Kalau luluran itu dia berfungsi untuk mendetoksifikasi ya dari racun ya. Nah, kemudian yang terpenting di sini adalah menjaga ekosistemnya ya. Maka kalau kita mau menikah nih, sebaiknya konsumsi suplemen probiotik atau makanan yang bergizi gitu ya, makanan yang mengandung probiotik ya, agar ekosistem kita baik, sehingga ketika kita nanti hamil anak kita ekosistemnya baik ya. Demikian juga pada saat kita hamil, pada masa akhir kehamilan karena pengaruh hormonal ya, ekosistem itu akan menurun ya. Maka pada saat-saat penting ini seorang ibu hamil harusnya mengkonsumsi makanan yang memperkaya bakteri baik atau suplemen-suplemen yang memperkaya bakteri baik. Nah, kemudian di 2 tahun pertama kehidupan bayi ya, ini juga penting ya, bagaimana kita memberi suplemen pada bayi, makanan-makanan yang baik bagi pertumbuhan ekosistemnya. Nah, kemudian saat yang lain yang penting lagi adalah saat kita tua ya, karena ketika kita sudah mulai menua umur 40 tahun ke atas gitu ya, itu adalah ekosistem kita akan menurun
Ya, demikian juga sistem imun kita. Maka pada 40 tahun ke atas itu harus mulai berpikir untuk menjaga ekosistem itu dengan mengkonsumsi makanan yang kaya probiotik ya, kemudian mungkin perlu juga suplementasi dan sebagainya ya. Nah, lalu nah ini pengaruhnya ya kalau misalnya diversitas itu berkurang ya pada seorang ibu ya. Jadi setelah lahir manusia itu dikolonisasi oleh banyak mikroorganisme ya, terutama di daerah kulit ya, di dalam mulut ya, di usus kita, dan itu akan dipengaruhi bagaimana metode kelahiran dari bayi itu. Ya makanya kalau kita melahirkan dengan seksio seksaria ya, bukan yang normal gitu ya, maka kemungkinan anak kita kekurangan bakteri itu sangat-sangat besar ya. Maka ibu yang melahirkan dengan seksio sesaria ini juga harus berpikir ya untuk mengkonsumsi suplemen yang mengandung probiotik atau makanan yang mengandung probiotik, sehingga air susunya itu kaya dengan probiotik ya, yang akan mempengaruhi bayinya ya. Karena kalaupun dia menyusui, walaupun keluar air susunya ya, seorang ibu yang melahirkan dengan seksio sesaria itu mempunyai diversitas yang lebih sedikit dibandingkan seorang ibu yang tidak melahirkan dengan seksio sesaria. Kenapa? Karena pada masa dia dilakukan operasi ya, kemudian dirawat, biasanya dia akan mengkonsumsi antibiotik. Nah, konsumsi antibiotik pada masa ini tentunya akan mempengaruhi diversitas dari ekosistem si ibu ya. Lalu, nah ini gambarannya bagaimana juga misalnya seorang ibu yang kegemukan ya, dia akan mempengaruhi ekosistem anaknya ya. Di sini ibu perlu menjaga dietnya agar tidak kegemukan juga ya, karena ibu yang kegemukan itu diversitas ekosistemnya akan lebih rendah, dan itu akan menyebabkan anaknya juga akan mengalami kegemukan yang sama. Padahal kegemukan itu menunjukkan ada sesuatu yang salah pada ekosistemnya ya. Jadi kalau kita melihat di sini ya, bahwa bagaimana peran ekosistem ibu ini sangat-sangat penting ya. Maka bagaimana strategi kita kalau kita seorang wanita ya, kita harus sangat menjaga pola makan kita ya, kemudian juga apa yang kita gunakan termasuk kosmetik dan juga skincare terutama ya. Jadi skincare yang dipakai ibu-ibu ini harus diperhatikan betul-betul apa dia aman tidak untuk ekosistem kita ya. Nah, ini contoh bagaimana probiotik nanti akan mempengaruhi sistem imun manusia. Jadi kalau seorang ibu itu melahirkan seorang anak kemudian menyusui ya, yang namanya air susu mengandung probiotik dari usus ibu dan mulut ibu gitu ya, maka dia akan mempengaruhi di titik-titik yang ada di saluran cerna kita. Ini seperti titik akupunktur ya dalam saluran cerna kita itu. Di usus kita itu ada yang namanya limfoitis. Nah, karena ketika ada paparan bakteri baik, dia akan diteruskan ya ke seluruh tubuh kita. Ya, di sini ada titik efektor. Jadi ibarat seperti jalur distrak gitu ya. Jadi dia ada keterhubungan antara titik-titik dalam usus dengan titik-titik di seluruh tubuh kita. Ya. Nah, demikian juga. Jadi kalau kita makan ya, kalau kita makan ya, apa yang kita makan ini akan menempel di sini ya, mempengaruhi ya. Maka sampai ada yang mengatakan bahwa you are what you eat ya. Apa yang kamu makan itu ya mencerminkan kamu gitu ya. Kalau kamu makannya nggak baik ya, nanti sistem tubuhmu nggak akan baik, perilakumu nggak akan baik gitu ya. Maka kita harus memperhatikan sekali tentang makanan kita. Nah, ini pentingnya makanan suplementasi pre-probiotik ya pada masa kehamilan, kemudian pada bayi dan anak. Jadi, mengapa sih ini penting? Karena ini adalah window of opportunity ya bagi kita, ya, karena dia akan mempengaruhi kesehatan kita sampai kita tua. Ya, ada titik yang merupakan natural set point itu terutama adalah setelah lahir ya. Setelah lahir itu sangat penting ya. Makanya kalau sekarang ini banyak dokter yang kalau dia menolong persalinan, bayi yang ditolong dengan seksio sesaria itu diapain?
disengaja dilumuri dengan lendir dari vagina ibu, ya, agar dia mendapatkan ekosistem yang lengkap dari vagina ibu. Ya, karena salah satu ekosistem yang terpenting yang harus terbentuk di dalam tubuh seorang bayi itu adalah ekosistem dari vagina ibu, ya. Kemudian kalau dalam Islam, seorang bayi itu mendapatkan ekosistem dari seorang laki-laki, ya, dari dia dipunyahin makanan, ya, kemudian dioles-oleskan di dalam rongga mulutnya. Itu adalah salah satu bentuk cara untuk meningkatkan diversitas ekosistem pada seorang bayi. Dan ini sudah dipraktekkan di banyak negara, ya. Jadi bukan hanya oleh orang Islam, ya, di Afrika, di Cina, ya, itu banyak tradisi mengunyahkan herbal, ya, kemudian digores-goreskan di dalam mulut bayi dengan harapan itu akan meningkatkan sistem imun bayi, ya. Lalu apa sih faktor yang mempengaruhi kolonisasi mikrobiota, gitu, ya? Di sini ada faktor dari bakteri itu sendiri, ya, lalu juga dari tubuh kita. Contohnya di sini adalah susunan anatomi kita, yang kemudian dari air liur kita, gitu, ya. Jadi air liur kita ini ternyata mempunyai komponen-komponen yang menyebabkan yang tumbuh nanti di dalam mulut kita dan saluran cerna kita adalah bakteri yang baik, terutama, ya. Jadi dominansinya itu adalah dominansi yang baik-baik, bukan yang cacat, gitu, ya. Nah, kemudian juga dari mikrobial faktor, jadi ada bakteri yang dia bisa menghambat pertumbuhan bakteri yang jahat, gitu, ya. Nah, lalu tubuh kita sendiri, ya, itu juga mempengaruhi. Jadi tubuh yang memproduksi hormon, ya, hormon misalnya contohnya kalau perempuan estradiol, gitu, ya, itu akan meningkatkan pertumbuhan kandida albicans. Maka wanita-wanita yang kebanyakan estradiol, rata-rata dia punya risiko untuk terjadi keputihan karena kandida yang lebih besar, ya. Nah, kemudian katekolamin. Katekolamin ini juga hormon kortikosteroid yang dia akan meningkatkan bakteri patobion. Kalau kita stres, katekolamin kita tinggi, ya, maka tidak boleh kita stres, ya, karena itu akan merubah ekosistem kita. Nah, lalu juga yang namanya hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini dihasilkan oleh sel-sel imun kita, ya, untuk membunuh mikroorganisme patogen, ya. Lalu tubuh kita termasuk sel-sel kulit kita, yaitu sebetulnya bisa memproduksi antimikroba alami. Jadi tubuh kita tuh bisa memproduksi antibiotik, antivirus, ya. Tapi ada orang yang tidak bisa, ya, karena dia punya variasi genetik yang menyebabkan dia tidak bisa memproduksi antimikroba alami. Nah, jadi sebetulnya tubuh kita tuh bentengnya banyak sekali, ya. Kita nggak akan mudah terkena infeksi apabila ekosistem kita utuh, yang pertama. Ya, yang kedua, bila kita punya benteng kimiawi yang baik, di mana di situ ada enzim lisosom, ada peptida antimikroba, yang namanya defensin, katalisidin, histidin. Histidin itu salah satu antivirus, ya, yang dia mampu menghambat pertumbuhan virus HIV, ya. Defensin, katalisidin itu salah satu antimikroba yang mampu menghambat TBC, ya, bayangkan, ya. Maka sebetulnya kalau diteliti orang yang sakit TBC itu kemungkinan dia nggak bisa produksi defensin atau katalisidin, ya. Nah, lalu barrier fisik kita meliputi lapisan epitel kulit, mukosa, ya. Lalu baru sistem imun, ya. Kalau kita kadang taunya, ya, benteng kita itu ya sel-sel imun kita aja, gitu, ya. Ternyata tidak, ya. Jadi kita mempunyai 4 benteng, ya, 4 benteng. Jadi di situ bukan hanya sel-sel imun, akan tetapi juga mikroba tadi, ya, mikroba yang terutama didominasi oleh mikroba yang baik. Ya. Iya. Terus, nah, lalu fungsi bakteri, ya. Jadi bakteri itu diciptakan ada dalam tubuh manusia karena dia punya fungsi, ya. Contohnya dia memproduksi yang namanya asil hemoserin lakton, ya. Ini Pseudomonas itu dianggap patogen. Ternyata dia
berfungsi juga memproduksi sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Tidak ada yang sia-sia dalam tubuh kita itu ya. Jadi bakteri yang jahat pun itu punya fungsi gitu ya. Nggak cuma bakteri yang baik. Nah, terus ada yang namanya muropeptida, di mana dia menghambat kandida. Ya, artinya kalau kita membunuh Streptococcus pneumonia yang memproduksi muropeptida, nanti akan terjadi apa? Kandidanya dia akan lebihan gitu ya. Jadi di sini tetap kita lihat bahwa ternyata di dalam tubuh itu ada keseimbangan ya, antara patobion pun ya dengan simbion itu dia saling berinteraksi dan mereka yang patobion pun juga dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi di sini ini kan contoh-contoh organisme yang dia bisa menimbulkan penyakit nih ya. Tapi ternyata dia membantu kita dengan memproduksi kandungan zat-zat yang ternyata bermanfaat untuk kita. Ya, jadi manfaatnya ini ya. Nah, contohnya di sini Porphyromonas gingivalis. Porphyromonas gingivalis ini dia kan bisa menyebabkan karies kalau kita kelebihan Porphyromonas gingivalis. Ternyata Porphyromonas gingivalis dia memproduksi yang namanya IEDAP dan juga neuroaktif butirat yang dia ternyata dia berperan dalam berhentinya siklus sel fibroblast misalnya. Ya, jadi dia bisa mempengaruhi sel fibroblast ya. Walaupun kalau dia kebanyakan dia bisa menyebabkan reaktivasi dari HIP1 ya. Nah, lalu bakteri yang baik contohnya di sini Lactobacillus. Lactobacillus itu dia bersifat antiinflamasi ya, karena dia mempengaruhi melalui produksinya yaitu hidrogen peroksida dan juga kandungan neuroaktif ya. Nah, lalu yang namanya antibodi tadi ya, kalau kita bicara antibodi itu macam-macam ya. Antibodi yang paling penting dalam melawan virus ya, melawan bakteri itu terutama adalah yang di permukaan ini. Karena sebelum virus dan bakteri tadi melekat ya, kalau antibodi ini baik ya, sekretory imunoglobulin A namanya ya, maka dia akan dikeluarkan oleh tubuh kita. Dia akan meliputi bakteri dan virus yang jahat tadi sehingga tubuh kita mampu mengeluarkannya. Ya, namanya sekretory imunoglobulin. Ya, sedangkan imunoglobulin yang lain, ya contohnya imunoglobulin G, imunoglobulin A, itu dia di dalam sini. Ya, jadi sebelum sel tubuh kita diinfeksi, ya sebetulnya kalau barier kita baik, kemudian produksi imunoglobulin A kita baik, bakteri virus itu nggak akan pernah bisa menyentuh sel kita, ya. Bakteri itu akan keluar, ya, melalui ketika kita bersin, ketika kita mengeluarkan lendir pilek kita, ketika kita membatukkan, ya, lendir di dalam saluran napas kita, ya. Jadi mikroba ini penting sekali dibutuhkan untuk membantu produksi antibodi, ya. Nah, lalu di sini juga contohnya di usus ya. Ternyata ya ada penelitian yang membuktikan bahwa bakteri baik itu bisa menyebabkan virus itu nggak bisa masuk ke dalam sel kita. Ya, jadi dia memblok ya reseptor dari virus ya. Nah, itulah mengapa ya salah satu strategi untuk melawan virus ya adalah dengan mengkonsumsi probiotik. Nah, diharapkan dengan mengkonsumsi probiotik ya maka yang namanya kerusakan paru-paru itu bahkan bisa diperbaiki ya. Nah, lalu yang menarik lagi, probiotik itu juga digunakan untuk vaksin ya. Beberapa negara saat ini juga sudah membuat vaksin dari probiotik. Contohnya adalah negara Kanada ya, kemudian juga negara Swedia dan Vietnam ya. Vaksin probiotik ini adalah vaksin yang paling ideal ya menurut para ilmuwan karena dia kalau bentuknya serbuk itu
dia nggak perlu dimasukkan ke freezer, nggak perlu dimasukkan ke kulkas ya. Dia bisa distribusikan ke seluruh negara ya tanpa harus membutuhkan cold chain. Lalu pemberiannya tidak menyakitkan ya karena hanya disemprot di hidung atau bahkan diminum ya, dimakan gitu ya. Contohnya yang produksi dari Kanada yaitu dimakan ya. Kalau produksi dari Vietnam itu disemprot ya, kalau produksi dari Swedia dimakan ya. Nah, ini cara kerja bagaimana vaksin probiotik. Nah, ini mekanisme bagaimana probiotik itu bisa melindungi kita ya. Jadi di sini dia akan mengubah komunitas dari intestinal mikrobiota dari usus kita itu dipengaruhi oleh bakteri baik yang kita makan gitu ya. Dia akan memproduksi yang namanya beta defensin atau antimikroba alami. Lalu dia merangsang produksi antibodi sekretory imunoglobulin A, meningkatkan integritas atau kerapatan dari dinding usus kita, memelihara tadi jaringan ikat yang mengikat sel-sel kita sehingga saringan usus itu jadi rapat gitu ya. Dan juga menginduksi produksi lendir ya, karena lendir ini penting ya. Lendir ini yang harus dijaga supaya bakteri patogen itu nggak bisa melekat ya. Kemudian juga lendir ini dia akan memudahkan kita mengeluarkan bakteri dan virus yang berbahaya bagi tubuh kita ya. Kalau nggak ada lendir justru nanti gampang mengalami perlekatan dengan epitelis kita ya. Maka bersyukurlah kalau kita itu bisa produksi lendir ya. Jadi kalau kita pilek ya, yang penting apa ya, pileknya dikeluarin gitu ya, jangan malah mengkonsumsi sesuatu yang mengurangi lendir ya. Karena kalau mengurangi lendirnya berkurang, justru tadi yang namanya bakteri atau virus itu gampang menempel pada sel-sel kita ya. Maka kalau kita pilek, kalau sedang meler-meler tuh ya, yang penting kita mengeluarkannya, diirigasi hidung kita ya, dengan misalnya cairan NaCl ya. Cairan NaCl banyak, kita kalau mau mencari video tentang irigasi hidung ya, ada tutorialnya. Jadi kalau kita pilek, kalau kita sedang mengalami sinusitis, diirigasi hidungnya ya supaya lendir-lendir itu bisa keluar ya. Lalu kalau kita batuk, yang terpenting bagaimana supaya batuk itu encer ya. Jadi encer dan mudah kita keluarkan ya. Kemudian juga kalau kita BAB susah ya, itu konsumsilah sesuatu yang meningkatkan lendir ya dalam tubuh kita, karena dengan banyak lendir itu maka BAB kita akan lebih lancar ya. Contohnya ya mengkonsumsi probiotik, prebiotik ya, kemudian minuman yang kayak kolagen ya, karena kolagen ini salah satu zat penting yang nanti akan mempermudah sel-sel kita memproduksi musin ya. Nah ini ya, jadi saluran cerna kita ini kalau dihitung ada 7 ruas ya, lambung, kemudian di sini ada usus ada 3 ruas, usus halus ya, kemudian usus besar ada 3 ruas lagi, dan di sana ternyata ekosistemnya berbeda-beda, pH-nya juga berbeda-beda ya. Di sini seperti ibarat satu bioreaktor fermentasi ini sebenarnya ya. Jadi lambung ini harus kita jaga, nggak boleh terlalu penuh ya. Kalau kita makan nggak boleh memenuhi 7 ruas dari saluran cerna kita ini ya. Di sini harus sepertiganya adalah makanan, sepertiganya adalah air, dan sepertiganya adalah udara. Artinya kalau kita makan itu jangan sampai terlalu penuh, jangan sampai kekenyangan. Berhentilah makan sebelum kenyang dan minum air ya. Jadi jangan hanya makan tanpa minum air ya, karena kita butuh air di sini. Di sini pH-nya harus 2. Dan ini sangat-sangat dijaga, karena kalau pH lebih dari 2 kemungkinan tumbuh bakteri-bakteri yang justru dia harus tinggal di small intestine, tapi dia tumbuhnya masuk ke dalam lambung. Nah ini nggak boleh ya. Di lambung ada ekosistemnya sendiri, nggak boleh kemasukan misalnya ekosistem tropis, kemasukan ekosistem subtropis gitu, nggak boleh ya. Misalnya ada beruang dari kutub masuk ke hutan tropis kita ya, dia akan
menimbulkan kerusakan ekosistem di situ ya. Nah, jadi di sini pentingnya kita mengetahui bahwa ternyata yang namanya lambung asam itu ya memang normal. Nah, maka kalau kita konsumsi sesuatu yang mengurangi pH lambung ya terus-menerus, kita harus mengimbanginya dengan minum probiotik. Ya kan, orang yang sakit mah tuh rata-rata dikasih obat untuk menurunkan pH lambung ya. Padahal itu seperti double spot ya, karena kalau pH lambung turun, yang tumbuh nanti di sini bakterinya akan berbeda gitu ya, dia akan mengalami disbiosis yang justru akan memicu penyakit yang lainnya. Nah, jadi kita itu punya komunitas-komunitas bakteri yang harus kita jaga keutuhannya, terutama adalah bakteri baik ya. Kalau di sini ada Lactobacillus ya, kemudian Bacteroides dan Bifidobacterium ya. Nah, kalau terjadi disbiosis, ketidakseimbangan, maka penyakitnya banyak sekali di sini. Nah, ini fungsi bakteri baik dalam tubuh kita ya. Jadi dia membantu proses pencernaan ya, terkait metabolisme substrat ya, melawan kolonisasi bakteri patogen, membantu kita produksi vitamin ya. Jadi kalau selama ini kita berpikir kekurangan vitamin, tadi kita harus konsumsi vitamin sintetis nih, gitu ya. Tidak begitu seharusnya sekarang kita berpikir ya. Konsumsilah bakteri yang baik dan makanan yang alami ya, karena makanan alami ini adalah makanan yang akan diubah oleh bakteri menjadi vitamin ya. Jadi banyak makan sayur, buah ya, sumber vitamin B, vitamin E, vitamin K gitu ya. Nah, yang membantu kita mencerna sampai kita bisa produksi vitamin adalah bakteri. Ya, maka kita harus mengkonsumsi bakteri baik. Ya. Nah, lalu juga menginduksi sistem imun, yang membantu maturasi dan regenerasi sel. Ya. Nah, kemudian, nah ini definisi aja, definisi dari probiotik, ya, kemudian simbiotik. Nah, simbiotik itu ya gabungan dari pre dan pro ya. Nah, lalu ini Lactobacillus ya, Lactobacillus itu ada macam-macam ya. Di sini ada Lactobacillus delbrueckii ya dan sebagainya. Nah, Lactobacillus ini sekarang ya diketahui dia bisa tumbuh dalam banyak makanan yang difermentasi ya. Contohnya yang di Indonesia nih, ada tempe, ada tahu ya, ada nabis kurma, terus infus water, kalau kita bikin infus water ya, yogurt, kefir, tape, ya itu merupakan makanan yang difermentasi yang kaya bakteri baik. Lalu aplikasi modern yang lain misalnya nih ya, contohnya pada kosmetik ya, kosmetik sekarang banyak yang mengandung bakteri baik ya. Lalu sabun ya, kemudian bumbu dapur, mie ya, bakso, minyak goreng, herbal, vaksin tadi ya, pupuk untuk peternakan misalnya juga selain pupuk ya makanan untuk misalnya untuk ternak ayam gitu ya, itu peletnya itu dikasih, konsentratnya itu dikasih probiotik. Ya, lalu hand sanitizer. Jadi kalau beli hand sanitizer lihat nih, ini dia mengandung bakteri baik atau enggak, gitu ya? Atau dia ramah enggak terhadap bakteri baik? Ya, pengharum ruangan, ya. Lalu disinfektan, ya. Nah, kemudian, nah kalau misalnya kita kena infeksi nih yang menyebabkan flu-like syndrome, biasanya gejalanya batuk, pilek gitu ya. Nah, probiotik yang bagaimana yang harus kita konsumsi? Yaitu probiotik yang mengandung lactobacillus terutama. Ya, karena probiotik yang mengandung lactobacillus dan yang lainnya, misalnya kombinasi yang paling sering digunakan adalah Bifidobacterium, ya. Dia akan meningkatkan jumlah sel imun tubuh kita, terutama yang disebut natural killer, ya. Flu-like syndrome rata-rata penyebabnya adalah virus, ya. Nah, virus ini di dalam tubuh kita yang melawan adalah natural killer dan yang namanya sel T. Ya, maka kalau kita sedang flu, konsumsilah makanan yang meningkatkan bakteri baik, terutama Lactobacillus ya, dan juga Bifidobacterium. Ya.
Nah, pada saat ini kita butuh mereka. Kenapa? Karena dia akan meningkatkan antibodi tadi, ya, memproduksi antimikroba alami, memblok reseptor virus, ya, mempengaruhi lingkungan, bahkan dia bisa mengubah sifat, ya, dari bakteri yang jahat, dia berubah sifat menjadi bakteri yang baik. Ya, ibaratnya premannya tobat, jadi orang soleh, gitu ya, karena adanya bakteri yang baik. Ya, jadi keuntungan dari mengkonsumsi Lactobacillus ini adalah kita bisa mengubah bakteri jahat menjadi bakteri baik. Nah, lalu ini bagaimana proteksi dari kolonisasi bakteri yang baik, ya, di dalam melawan bakteri yang jahat. Jadi dia berkompetisi dalam pengikatan reseptor, ya, lalu kompetisi makanan, ya, menghambat produk metabolik dan racun, menghambat melalui produksi bakteriosin atau antimikroba, ya. Nah, lalu tadi dia membantu produksi antibodi. Nah, kita kalau konsumsi suplemen yang berprobiotik tetap harus makan sehat. Ya, ini yang menjelaskan kenapa sih, Dok? Saya minum probiotik udah lama, tapi kok kayaknya nggak ada perubahan. Nah, coba cek, ya, makannya bagaimana, ya, pola hidupnya bagaimana. Penggunaan misalnya antiseptik, sabun, itu juga perlu dicek, ya, karena terkadang itu yang mempengaruhi. Ya, jadi kita butuh makanan yang sehat. Walaupun kita mau mengkonsumsi bakteri sehari, misalnya berapa juta dosis gitu ya, tetap nggak akan berguna kalau makanan kita tidak sehat, ya. Lalu diet yang kaya vitamin A itu juga penting. Jadi kalau diet kita nggak sehat, kurang vitamin A gitu ya, nanti akan menyebabkan bakteri nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, bakteri nggak bisa membantu kita produksi untuk antibodi. Ya. Nah, lalu vitamin D juga penting, ya, karena vitamin D ini salah satu faktor yang menentukan, ya, kemampuan kita meregenerasi sel dan juga memproduksi antibakteri. Ya, maka ibarat tumbuhan, ya, tumbuhan itu butuh sinar matahari. Nah, manusia itu juga butuh sinar matahari, ya. Kalau kita kekurangan sinar matahari, provitamin D dari makanan kita nggak bisa diubah menjadi vitamin D yang aktif. Ya, maka kalau musim hujan, kalau pas ada sinar matahari, harus banyak berjemur. Atau kalau nggak ada sinar matahari, konsumsilah vitamin D yang dia nggak perlu diaktifkan oleh sinar matahari. Contohnya apa? Contohnya adalah minyak ikan, ya, minyak hati ikan kod, ya, kemudian kurma, itu juga merupakan beberapa contoh makanan yang mengandung vitamin D yang tidak membutuhkan sinar matahari untuk pengaktifannya. Nah, lalu polifenol dalam makanan itu juga penting, ya, maka makan itu dengan otak, perhatikan, makanan saya ini sehat nggak ya? Polifenol ini banyak pada buah-buahan, misalnya kiwi, anggur, ya, nanas, gitu ya, kemudian misalnya sayur-sayuran, gitu ya. Nah, ini contoh makanan-makanan yang dia digunakan diet-diet khusus untuk penyakit tertentu, ya, tadi ya. Nah, ini bagaimana mekanisme polifenol itu mengaruhi sel imun kita. Nah, ini bagaimana pengaruh diet yang kaya serat itu membantu melawan virus influenza. Nah, kalau kita lihat di sini, orang yang makanannya kurang serat, diversitas ekosistemnya menjadi rendah. Berbeda dengan orang yang makannya baik, kaya serat, ya, dia akan meningkatkan bakteri yang baik sehingga sistem imun di paru-paru menjadi kuat, ya. Perhatikan makanan yang tidak sehat, ya, terutama yang mengandung pestisida, pengawet, ya. Kemudian kalau ternak juga perhatikan apakah ayam yang kita konsumsi itu dia beri pakan yang baik, ya. Kemudian apakah dia dikasih antibiotik atau tidak, ya. Jadi kita harus mencari peternakan yang benar-benar mengelola peternakannya dengan sistem yang alami, ya. Lalu sumber air, ya.
sumber air yang paling baik tentunya adalah yang belum diolah dengan klorin dan sebagainya ya. Jadi kalau kita punya sumber air dari air pegunungan itu lebih baik ya daripada air yang dari pam misalnya. Lalu kalau pengolahan makanan juga penting ya. Pengolahan makanan, bagaimana cara memasak yang baik ya supaya pestisida itu hilang. Kemudian penambahan bahan-bahan makanan yang lain, misalnya bumbunya, gitu ya, jangan mengandung banyak MSG ya, kemudian pengawet, gitu ya, pewarna. Kemasannya itu juga penting, kemasan itu juga penting ya. Jadi styrofoam misalnya, kemudian plastik ya, plastik yang tidak sehat misalnya dia mengandung bisphenol itu juga akan mempengaruhi kesehatan kita ya. Nah, ini bahaya makanan yang tidak sehat ya. Nah, bagaimana kita tahu kita sehat ya? Ini contohnya di sini adalah dengan mengetahui tanda-tanda spesifik ya, di buang air besarnya terutama ya. Kemudian kalau pemeriksaan labnya tentunya ada ya, tapi tidak semua lab melayani ya. Jadi di sini yang paling mudah adalah dari melihat keasaman pH urin kita ya. Kemudian dengan pemeriksaan feses, pemeriksaan napas, atau yang paling invasif di sini adalah pengambilan jaringan biopsi ya. Nah, yang paling mudah sebetulnya ya kita kalau BAB lihat ya BAB kita itu seperti apa ya. Nah, ini cara melihat BAB kita ya. Kemudian ini contoh penelitian-penelitian yang sudah dilakukan tentang pentingnya memperhatikan kesehatan khusus ya bakterinya. Kemudian obat-obatan alami yang bisa kita gunakan ya. Nah, lalu probiotik untuk COVID. Nah, lalu probiotik bifidobakterium terutama ya kalau untuk COVID ya. Jadi untuk COVID ini yang dikembangkan oleh para ilmuwan adalah contohnya di sini adalah bifidobakterium, karena orang-orang yang meninggal di Wuhan itu ketika diotopsi kemudian diambil fesesnya ketahuan bahwa mereka itu kekurangan bakteri. Contohnya di sini adalah bifidobakterium ya. Makanya mengapa ilmuwan akhirnya membuat terapi untuk COVID itu salah satunya dari probiotik yang mengandung bifidobakterium. Nah, probiotik yang terkandung di dalam produk AFC, contohnya di sini usukusi, itu mengandung bifidobakterium longum dan juga laktik asid bakteria yang beberapa di antaranya adalah lactobacillus ya. Nah, di sini bifidobakterium longum ini dia merupakan bakteri yang dia punya kemampuan yang lebih. Kenapa? Karena dia tuh mampu melekat melindungi epitel kita tanpa menyebabkan peradangan ya. Kemudian juga lactobacillus ya. Jadi lactobacillus ini sudah saya sebutkan fungsinya untuk apa ya. Dan itu masih dipadu dengan kandungan zat aktif dari polifenol yang ada di dalam makanan yang ekstrak-ekstrak yang ada di dalamnya ya. Contohnya di sini dari takara kombu ya, ganggang ya, ganggang yang ada di perairan yang terjaga ekosistemnya gitu ya, yang dia mengandung yang namanya fukoiden. Nah, fukoiden ini sangat penting dalam fukosilasi namanya. Fukosilasi itu semacam satu mekanisme yang melapisi sel-sel kita dan juga bakteri-bakteri ya dengan yang namanya fukosilosa yang dia akan menyebabkan membantu kita memproduksi antibiotik ya, kemudian membantu kita melindungi kita dari serangan virus dan lain-lain ya. Kemudian di sini ada ekstrak dari nanas ya, kemudian ada ekstrak dari anggur ya, resveratrol. Resveratrol itu polifenol dari anggur ya. Lalu ada ekstrak dari biji kiwi ya, dan juga ada kolagen, ada biskolagen ya.
dia berfungsi untuk merapatkan usus kita tadi ya. Kemudian ada enzim yang terpenting di sini yang diproduksi oleh mitokondria kita ya. Jadi banyak orang yang sakit itu ternyata kalau ditelusuri salah satunya adalah karena disfungsi pada mitokondria. Nah, mitokondria ini padahal adalah satu organel sel yang penting dalam mekanisme pertahanan antioksidan dalam tubuh, dan juga dia punya sifat sebagai memproduksi energi dalam tubuh kita. Jadi bayangkan kalau misalnya mitokondria kita rusak, ya dia akan menyebabkan tubuh kita tuh nggak punya energi, nggak bisa memproduksi sistem pertahanan terhadap radikal bebas. Akibatnya bisa banyak penyakit, bisa penyakit infeksi, penyakit kanker dan sebagainya. Ya. Nah, lalu ini contoh bagaimana ya yang namanya ekstrak dari nanas itu ya, dia bisa menyebabkan virus itu tidak bisa masuk ke dalam sel-sel kita ya. Jadi dia memblok reseptor dari virus ya. Reseptor virus ini ada S2 dan PMPRSS2 ya. Mana di sini ekstrak dari nanas itu mengandung yang namanya bromelain. Ya, dia akan memblok reseptor sehingga yang namanya virus nggak bisa masuk, dan kalaupun dia masuk, dia nggak bisa menyebabkan peradangan karena dia bersifat anti radang. Ya, dia akan menghambat peradangan, menghambat pembekuan darah ya, karena pada COVID itu yang paling bahaya adalah pembekuan darah ya, menghambat terjadinya badai sitokin ya namanya ya, yang menyebabkan peradangan yang sangat berat dan menimbulkan kerusakan paru, badai sitokin ya. Dan kalau diotopsi banyak bekuan darah, timbul darah, trombosis ya. Nah, ini bisa dicegah dengan adanya bromelain itu. Lalu kiwisit itu dia bersifat antioksidan dan anti radang ya, anti radang. Kemudian dia juga meningkatkan integritas dari usus ya. Nah, lalu resveratrol dia bersifat antivirus dan antioksidan, dan dia juga di sini telah diteliti secara in vitro ya pada sel ya, di mana dia ternyata bisa menghambat replikasi dari virus. Nah, lalu Takara kombu atau fucoidan, nah ini juga dia bersifat antivirus ya. Kemudian nah ini bagaimana mekanisme fucoidan dia menghambat virus ya. Jadi dia menghambat virus itu masuk ke dalam sel kita ya, dan menghambat terjadinya replikasi dari virus. Sedangkan jadi dia mempunyai kemampuan menghambat perkembangan dari virus ya. Nah, ini contoh yang lainnya misalnya bawang putih ya, jahe. Jadi kalau masak perbanyak bawang putih, jahe. Ya, kalau perlu konsumsi fermentasi bawang hitam ya. Lalu minyak kayu putih ya. Kemudian di sini ada apa lagi nih? Nah, banyak sekali di sini ya. Lalu pada subarasi ini juga kita bisa melihat di sini ya, ada yang namanya fruit flow ya, kemudian yogurt. Ya, barangkali mungkin itu saja ya. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, kita sudah sampai di pertanyaannya. Oke, mungkin ada yang mau tanya, teman-teman? Belum ada deh kayaknya. Yakin nih teman-teman gak mau tanya.
Oh, ini ada nih. Kegemukan karena gen nih. Ada kegemukan karena gen ya. Ya, Yes. kegemukan ya itu memang sebetulnya faktor gen ini ada peranannya ya. Akan tetapi yang bisa kita lakukan ya adalah dengan mengubah ekosistem tadi. Ya. Sebenarnya gen kita itu dipengaruhi oleh gen bakteri. Ya, maka kalau kita ingin merubah gen kita, sebetulnya sekarang ini yang paling mudah adalah dengan bakteri, ya. Cuma memang ya bakteri yang tepat ini yang harus kita ketahui, ya. Dan juga tentunya diet, ya. Jadi jangan berharap dengan hanya bakteri terus kita pengen kurus, gitu ya. Diet kita juga harus diatur. Yang terpenting adalah kita makan itu sesuai jam lapar kita. Ya, makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi ada saat kita lapar, itu dipengaruhi oleh pengeluaran hormon sebetulnya. Namanya hormon leptin. Nah, hormon leptin itu secara normal dikeluarkan pada jam tertentu. Misalnya nih, pagi jam 6 sampai jam 8. Lalu siang jam 12 sampai jam 1 siang. Lalu malam jam 17 sore sampai jam 19. Dan jangan makan di luar itu, gitu ya. Jadi makannya kalau malam jangan kemalaman. Rata-rata orang kegemukan terutama perutnya buncit. Itu salah satunya adalah karena suka makan malam. Ya apalagi kalau dia kerjanya sampai malam, ya. Sampai malam nanti makan paling yang ada apa kalau malam? Nasi goreng, nasi padang, ya. Jadi nggak sehat kan, ya. Maka yang utama kalau kita kegemukan, gen itu sulit diubah ya. Yang bisa diubah apa? Yang diubah ya makanan kita, gitu ya. Makanan kita, pola makan kita, ya. Sama pola tidur, nggak boleh tidur begadang, ya. Di jam 9 malam harus sudah tidur. Lalu yang lain pertanyaan yang lain tadi ada apa ya? Autoimun ya? Yes, autoimun Graves, Dok. Autoimun Graves itu autoimun yang menyerang tiroid ya. Jadi kan tadi salah satu yang saya sampaikan ya, autoimun itu salah satunya karena leaky gut, karena disbiosis pada usus. Ya maka atasi dengan mengatasi leaky gut, maka insya Allah yang namanya Graves disease itu bisa kita atasi, ya. Yang di sini yang kita ketahui untuk mengatasi leaky gut selain probiotik tadi kita bisa mengkombinasikan dengan ekstrak kan. Ekstrak tadi ada ekstrak kiwi, ada ekstrak anggur, ada ekstrak nanas, ya, kemudian kolagen. Nah, jadi konsumsilah superfood yang mengandung itu semua, gitu ya. Yang paling enak yang sudah dalam bentuk ekstrak aktif yang langsung bisa kita serap dengan baik. Ya, kalau enggak ya harus rutin kita bikin sendiri misalnya gitu ya, bisa sebetulnya ya kita bikin sendiri ya, tapi dalam kondisi kita sudah mengalami penyakit yang berat, maka sebaiknya kita mencari superfood yang mengandung itu semua, ya. Lalu gangguan hidung sering tersumbat, ya. Nah, tadi saya sampaikan tentang irigasi hidung, ya. Irigasi hidung dengan NaCl fisiologis itu akan membantu, ya. Jadi kalau orang punya problema hidung sering tersumbat, sinusitis, ya, itu bisa. Dan juga konsumsi probiotik tadi, ya. Kemudian apa lagi nih? Kerja probiotik dalam menyembuhkan autoimun ya tadi sudah saya sampaikan, ya. Jadi dia akan mengatasi peradangannya, ya. Dia akan merapatkan dinding usus, ya, karena autoimun itu kaitannya dengan leaky gut tadi, ya. Untuk virus HIV bisa, insya Allah bisa, ya, karena dia punya kemampuan membantu tubuh kita meningkatkan natural killer, ya. Kemudian sel-sel yang lain juga pastilah, nggak cuma natural killer, ya. Kemudian juga
Dia punya kemampuan antivirus ya. Kemudian apalagi nih? Habis operasi usus ya. Habis operasi usus itu kan biasanya ada masa di mana dia dipuasakan dulu ya. Nah, kalau seperti usus dan suga itu kan dia bentuknya ekstrak aktif ya. Tidak masalah ya. Jadi malah justru membantu kita ya. Jadi yang penting adalah kita memberikannya ya melalui misalnya dengan cara di bawah lidah misalnya ya. Nah, lalu ini dokter HIV kerja probiotik dalam lahir bisu apa? Anak lahir bisu dan tuli ya. Nah, kalau anak lahir bisu dan tuli ini sulit ya, karena ini ada kaitannya dengan anatomi ya, anatomi organ. Nah, kalau ada gangguan anatomi mungkin diperlukan perbaikan dari susunan anatomi itu dengan pembedahan ya, atau juga mungkin ada gangguan yang lain ya. Mungkin ada kaitannya dengan pertumbuhan otak ya. Kalau kita bicara kelainan itu di otak, untuk regenerasi sel itu sangat sulit ya, apalagi kalau anak itu nanti berumur 12 tahun. Jadi ada golden period ya untuk perbaikan otak. Tapi jangan putus asa ya. Tetap aja diberi ya, insya Allah itu akan bermanfaat mengurangi progresivitasnya ya. Jadi paling tidak ya terjadi perbaikan di sistem imun dan lain-lain ya. Dan regenerasi sel kalau misalnya masih dalam golden period itu masih bisa kita harapkan sebetulnya ya. Kemudian nih ada yang ini untuk GERD akut dan dengan peradangan usus, perutnya terus sering ngerasa panas dan perih, Dok. Mana kira-kira mungkin tanya sebaiknya konsumsi yang mana? Ya. Jadi untuk GERD atau peradangan usus itu biasanya masalahnya sebetulnya dari beberapa kasus itu adalah karena pertumbuhan yang mungkin berlebihan dari bakteri-bakteri di usus halus ya. Nah, yang pertama diperhatikan adalah dietnya ya, dietnya. Jadi kalau orang yang punya GERD ini ya, dia nggak boleh mengkonsumsi banyak makanan terutama yang menghasilkan gas ya. Misalnya apa? Sawi ya, lalu kol, kemudian kacang-kacangan yang menimbulkan gas, contohnya apa? Jagung, biji jagung gitu ya. Kacang-kacangan lah, kebanyakan kacang-kacangan. Jadi kurangi itu ya, lalu konsumsi sebanyak konsumsi suba dulu ya, suba dulu. Perhatikan dulu reaksinya, kalau perlu gunakan metode skip ya, misalnya coba 1 hari minum ini rasanya gimana, kalau tidak ada masalah besok minum lagi, tapi kalau ada masalah kembung hentikan dulu ya. Nah, lalu kalau sudah nah boleh misalnya kita coba usukusinya ya, karena usukusi ini mengandung lebih banyak ini ya, lebih banyak ekstrak ya. Jadi harapannya dengan lebih banyak ekstrak itu dia akan membantu permasalahan antiinflamasinya lebih tinggi dibandingkan kalau misalnya yang suba itu kan cenderung ekstraknya hanya 1 gitu ya. Tapi suba itu dia komponen dari kollagennya itu yang cukup tinggi ya, cukup tinggi, dan juga peptida dari marin peptidanya itu ya untuk regenerasi selnya. Jadi diharapkan dengan konsumsi dulu ya, terjadi regenerasi sel dulu ya, karena itu ada luka mungkin ya di dalam lambungnya, kemudian
bakteri yang tumbuh itu juga harus diatasi ya. Jadi yang terpenting di sini adalah meregenerasi selnya dulu ya. Nah, lalu makanan yang baik untuk mah itu juga harus kita perhatikan ya. Jadi untuk membantu penyembuhan ya, makanlah makanan yang melapisi lambung ya, melindungi lambung. Contohnya apa? Bubur dari pati lerut ya, atau misalnya lidah buaya, lalu ada cincau ya, cincau yang hijau tapi ya. Kemudian bisa juga minum kunyit putih, itu juga bagus ya, kunyit putih. Lalu kunir, tapi jangan pakai asam ya, kunir ya. Kemudian tidak boleh stres ya, jadi harus punya mekanisme meredakan stres ya, itu karena salah satu yang meningkatkan terjadinya radang pada lambung adalah stres ya. Kusu-kusi setelah post operasi SC bagus ya, karena tadi saya sampaikan ya bahwa orang yang dioperasi SC itu dia kan konsumsi antibiotik lama ya. Nah, itu dia butuh suplementasi untuk menggantikan bakteri yang hilang ya. Kemudian pertanyaan yang lain, suspek kolon sigmoid malignant stadium 3B. Kalau untuk CA yang terbagus tentunya usukusi ya. Usukusi itu dia kandungan ekstrak yang bersifat anti cancer, anti inflamasi itu banyak ya. Di situ contohnya adalah biji kiwi tadi ya, ekstrak biji kiwi, lalu ekstrak dari anggur ya. Lalu apa lagi? Oke, ini pertanyaan kalau untuk yang sehat berapa saset? Ini kalau untuk yang sehat tergantung dari kitanya sih biasanya. Jadi mungkin nggak ada patokan berapa ya dok ya, maksudnya kalau sehat hanya untuk menjaga mau usukusi gitu. Ya, kalau dari penelitian terdahulu ya sebetulnya kalau dalam penelitian kan mereka menetapkan dosis itu karena bakterinya diukur ya. Jadi misalnya dalam satu saset itu ada berapa juta bakteri gitu ya. Nah itu kalau untuk penjagaan saja itu 1 hari sekali ya. 1 hari sekali. Terus untuk mencegah COVID misalnya 2 kali sehari ya. Oke, kita cari lagi. Ya udah habis, sudah selesai pertanyaannya, udah nggak ada yang tanya lagi nih teman-teman. Ya. Tip. Mohon maaf ya kalau ramai sekali backgroundnya karena anak saya itu 11 ya. Anak saya itu 11. Cowoknya ada 5, ceweknya ada 6. Yang cowok ini masih kecil-kecil, jadi bayangkan ya. Nggak apa-apa, namanya maksudnya kita juga paham. Soalnya kan lagi libur ya, lagi libur tahun baru juga. Lagi liburan. Lagi pada di rumah juga. Ya udahlah, itu di rumah saya juga ramai. Yeah. Oke, kalau gitu. Thank you Dokter Susi buat waktunya hari ini. Thank you teman-teman yang udah menghadiri acara ini. Selamat tahun baru dok, saya tadi belum bilang. Ini saya mewakili semua manajemen juga mengucapkan tahun baru sekali lagi buat dokter dan buat semua teman-teman yang hadir. Dan seluruh member-member yang gak hadir pun yang di seluruh Indonesia. Happy New Year semuanya, semoga di 2022 ini semuanya lebih bagus, semuanya lebih baik. Yang tadinya belum sukses mungkin bisa jadi sukses di tahun ini, belum nyentuh toreda bisa nyentuh toreda di tahun ini, atau bahkan mau Bushido cuma mimpi doang tapi tahun ini mimpi jadi kenyataan. Dan yang tadinya mungkin sakit atau ada gangguan apa, semuanya disehatin, diberkatin semuanya di tahun baru ini. Oke. Thank you dok kalau gitu. Selamat sore ya Rabbal Alamin ya. Ya, selamat sore semua. Selamat sore semuanya.